adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat luar biasa. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat, terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya cewek-cewek zaman now. Laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman sekarang. Ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya, ya contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji. Alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur itu dia ittirari, terpaksa, dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur terpaksa bersabar. Tetapi tatkala diuji oleh Zulaikha dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sabrun ikhtiyari disebut dengan sabar pilihan. Nah, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulaikha, diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya, Zulaikha sangat cantik jelita. Dia adalah istri menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulaikha ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan, cahaya di atas cahaya. Zulaikha. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya Zulaikha. Coba. Nggak ada yang lihat, santai aja. Mau maksiat nggak ada yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu, Zulaikha yang merayu. Ya akhi, betapa banyak laki-laki dia malu goda perempuan, dia nggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai goyang dia. Imannya goyang, jenggotnya goyang. Kenapa? Ceweknya yang mulai. Waduh, ya, ternyata saya oke juga ya. Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan. Orang tampan pede. Dia tidak. Kalau nggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. Kemudian belum lagi Nabi Yusuf gharib, jauh. Namanya orang jauh lebih mudah bermaksiat. Betapa banyak orang di Indonesia seperti orang alim. Tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa, dia puas-puaskan maksiatnya. Saya pernah ketemu teman, dia di suatu negara. Di situ dia ada hotel. Ya, di situ surga dunia. Perempuan model apa saja ada. Mau cewek dari mana saja ada. Ya, mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Maka dia bilang sama kawan saya, ya akhi, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini? Kapan lagi? Ya udah lupa dia. Ya udah lupa. Udah lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya ya. Kenapa? Dia di luar sana, di luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam gharib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan, namun Yusuf bayangkan apa yang dia lakukan? Dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang Zulaikha sudah kebelet sama Yusuf. Kata Allah wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa, dia tidak bisa tahan, dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat makanan ya pasti kita kepingin dia. Yusuf di depan dia perempuan sudah tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini ujian sangat luar biasa. Siapa pemuda di zaman sekarang bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Subhanallah. Jangankan digoda sama perempuan cantik, sama perempuan pas-pasan aja KO dia. Apalagi kata orang, ya rumput tetangga lebih hijau. Benar. Istri kita cantik ya, kita perempuan mungkin kurang cantik. Tapi setan menghiasi seakan-akan perempuan yang kurang cantik itu lebih cantik daripada istri kita. Padahal istri kita lebih cantik. Sehingga kita lihat lebih cantik perempuan daripada istri kita. Apalagi kalau ternyata lebih cantik dari istri kita. Lebih bahaya lagi. Jadi luar biasa.